Oke guys, kali ini saya akan sharing soal hematoma pada kucing. Hematoma ini apa sih gitu, penyakit seperti apa, dan kebetulan Bebeng ini baru sembuh dari hematoma guys ya. Nah, hematoma ini adalah penyakit pembengkakan di daun telinga kucing guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Kita ditemenin sama Bebeng guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tapi disclaimer dulu guys ya, ini adalah cara saya pribadi begitu ya, semampu dan sebisanya saya aja. Tidak menyuruh kalian untuk mengikuti, hanya sekedar sharing aja guys ya. Dan ingat, nggak semua orang juga bisa ke dokter, karena ke dokter juga lumayan mahal guys ya. Saya obatin sendiri aja dengan berbekal cari informasi di internet begitu ya. Saya berbekal tanya sana sini juga gitu ya. Tapi alhamdulillah si Bebeng sekarang sembuh baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan ini udah sebulan lebih dia sembuh ya, nggak ngulang, nggak ada infeksi dan lain sebagainya, semuanya aman. Cuman dia cemberut nggak mau ngonten guys. Dia paling nggak suka diajak video-videoan gini, dia nggak suka digendong gitu ya. Nah, selama treatmentnya si Bebeng ini nggak lupa juga saya jaga imun atau daya tahan tubuhnya guys ya, biar dia nggak ngedrop, biar dia kuat. Nah, saya masih pakai Maxpau Super Serum ini aja guys. Cukup satu kali pencet aja per hari guys ya, karena Maxpau ini kasetnya banyak banget, bisa untuk itu tadi ya, masa recovery atau pemulihan kucing yang sakit, habis operasi, habis diseser dan lain sebagainya begitu ya. Juga bagus untuk menambah energi dan nafsu makan, meningkatkan atau menguatkan imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit dan ngedrop gitu ya. Dan juga bagus untuk mengatasi kerontokan, untuk masalah kulit dan bulu kucing. Dan masih banyak lagi kaset Maxpau Super Serum lainnya guys. Untuk kucing kecil atau kucing junior bisa pakai varian Maxpau Super Serum yang junior ini, cara pakai dan kasetnya sama aja guys ya. Maxpau Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpau nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpau hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian silahkan langsung check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita ke masalah si Bebeng ini guys ya. Jadi ceritanya awalnya si Bebeng ini agak murung saya lihat begitu ya. Nah, pas saya lihat kok telinganya agak beda. Jadi kayak ada cairan di telinganya, tapi waktu itu masih kecil, tapi udah kelihatan antara telinga kiri dan kanannya ini udah beda begitu guys ya. Kebetulan Bebeng kan kenanya di telinga kanannya begitu ya. Nah, awalnya saya pikir nanti juga akan kempes sendiri, sembuh sendiri, tapi semakin hari semakin bengkak, semakin gede, dan semakin terasa kayak ini cairannya semakin kenceng gitu ya. Telinganya bengkak semakin kenceng gitu ya, cairannya semakin banyak, dan dia seperti kesakitan gitu pada saat saya pegang begitu guys ya. Saya udah coba kompres pakai air hangat, saya berharap dia kayak kempes dengan sendirinya, dikompres begitu ya. Saya pikir cuma pembengkakan biasa begitu ya. Awalnya saya nggak tahu soal hematoma. Jadi dari yang saya baca, hematoma pada kucing adalah kantong darah yang terbentuk di antara kulit dan tulang rawan telinga kucing guys. Nah, gejala awalnya itu hematoma ini pada kucing terjadi pembengkakan di telinga yang mungkin terasa kencang atau lembek saat disentuh. Jika pembengkakan cukup besar, daun telinga akan membengkak dan terkulai guys. Nah, ini juga yang terjadi sama Bebeng kemarin ya. Jadi secara teori ini penyebabnya itu trauma pada telinga kucing atau guncangan kepala yang terlalu berlebihan atau menggaruk telinga yang terlalu berlebihan oleh si kucingnya gitu ya. Dan juga bisa disebabkan oleh infeksi telinga atau alergi kulit, katanya seperti itu guys ya. Secara teori seperti itu. Dari sumber lain yang saya baca belum diketahui dengan pasti penyebabnya apa. Kalau di manusia juga katanya tuh bisa disebabkan oleh kalau misalkan kita tindikan terus salah lah gitu nindiknya gitu ya. Jadi error pada saat nindik atau piercing begitu, itu juga bisa menyebabkan hematoma gitu guys ya. Dan dari yang saya baca bahwa penanganannya ini harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan hematoma dan mencegah kekambuhan. Dan jika dibiarkan sembuh dengan sendirinya, hematoma dapat muncul kembali dan menyebabkan jaringan perut berlebih. Saya juga nggak terlalu paham ya jaringan perut berlebih ini gimana maksudnya. Jadi intinya memang harus dikeluarkan ya guys ya, si cairan itu dengan cara dibedah atau pembedahan kecil lah begitu ya. Yang penting bisa keluar aja gitu, ada jalur untuk keluar si cairan yang terpendam atau cairan yang bengkak di daun telinga itu gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke masalah si Bebeng ini guys ya. Singkat cerita langsunglah saya tanya sana sini, termasuk saya tanya dengan salah satu dokter hewan juga gitu ya, kira-kira biayanya berapa sih gitu ya untuk mengobati hematoma ini gitu ya. Katanya ya mungkin sekitar 500-an lah gitu ya. Ya saya pikir mahal juga ya gitu ya. Terus katanya juga harus rawat inap gitu ya, nanti ada perawatan lain, karena memang pengobatan si hematoma ini nggak sekaligus guys ya. Nggak sekali kita bawa ke dokter terus dibedah terus sembuh, enggak gitu guys ya. Karena setiap hari masih dilakukan untuk pengeluaran si cairan itu gitu ya, selama dia masih membengkak. Dan akhirnya saya tanya salah satu teman saya yang kebetulan ternyata kucingnya dulu pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Katanya dia menangani sendiri gitu ya. Nah, berbekal dari pengalaman teman saya itu, saya ikutin caranya gitu guys ya. Tapi nggak semengerikan itu kok ternyata begitu guys ya. Ya udahlah gitu ya, apapun yang bisa saya lakukan saya lakukan, yang penting saya bertanggung jawabkan gitu ya. Saya keidean nih gimana caranya biar kucingnya tidak terlalu sakit pada saat saya harus membuat sedikit lubang atau luka di telinga kucing ini. Akhirnya saya pakai es batu guys. Jadi saya pakai es batu, saya dinginin dulu pakai es batu sampai bener-bener dingin telinganya, saya tempelin es batu. Cuma kebetulan nggak bisa saya rekam gitu ya, karena saya nggak ada yang tukang pegang kamera, ribet, pegang aja susah gitu ya. Dia mah kucing paling bandel karena dia sering kabur-kaburan, mungkin juga dapat penyakit di luar gitu ya, entah dia berantem dengan kucing luar atau
atau gimana saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya saya dinginin dulu pakai es batu, saya bikin dia agak baal, agak apa ya, agak terbius lah sedikit gitu telinganya ini, daun telinganya ini, biar nggak terlalu sakit. Pada saat nanti saya harus sedikit menggores telinganya, bikin sedikit sayatan begitu ya untuk mengeluarkan si cairan itu gitu ya. Saya pakai silet baru, saya punya silet baru gitu ya, mata cutter begitu saya punya gitu ya. Nah setelah itu saya lap pakai Revanol gitu ya untuk sterilisasi, biar steril, biar higienis semuanya gitu ya, termasuk si siletnya saya steril begitu ya. Terus saya bikin sedikit goresan, saya tekan sedikit ujung si cutter itu ya, ujung silet itu ya, bikin sedikit goresan dan itu langsung pecah guys. Nggak seserem itu juga ya gitu ya, sedikit sayatan aja langsung pecah dan kucingnya ya Bebeng juga biasa-biasa aja gitu ya, nggak ngamuk juga sih gitu ya, nggak langsung teriak juga nggak ya, sepertinya nggak kesakitan saya pikir gitu. Itu tuh langsung kayak keluar itu si nanahnya, darahnya campur nanah begitu ya. Saya pencet-pencet pelan-pelan gitu ya, dan alhamdulillah si Bebengnya anteng gitu ya. Cuman saya nggak bisa videoin gitu ya, karena percuma juga kalau saya videoin juga akan kena pelanggaran gitu ya. Terus setelah saya yakin cairan-cairan itu udah keluar semua begitu ya, udah nggak ada lagi cairan, udah nggak bengkak telinganya begitu ya, udah kayak lega, kucingnya juga terlihat lega gitu, si Bebeng juga terlihat lega begitu ya. Nah saya olesin obat antiinflamasi gitu. Antiinflamasi ini adalah obat anti radang, anti pembengkakan, obat luka biar nggak infeksi juga begitu ya. Dan awalnya saya pengen diperban gitu guys ya, saya coba perban gitu ya, sampai saya tuh ada sejam gitu saya ngoprek-ngoprek mau pasang perban, itu nggak bisa guys, nggak segampang itu kasih perban di telinga kucing ya. Sama dia geleng-geleng langsung copot, geleng-geleng langsung lepas gitu. Ya udah akhirnya saya nggak pakai perban lagi begitu ya. Nah si Bebengnya juga saya kasih antibiotik guys ya, antibiotiknya saya pakai amoxicillin aja begitu ya. Kalian bisa simak di video saya soal antibiotik ya, untuk antibiotik ini gitu ya. Jadi intinya saya pakai antibiotik dari dalam, juga pakai antiinflamasi atau anti-infeksi dari luar, salep begitu guys ya. Nah singkat cerita, keesokan harinya gitu ya, itu bengkak lagi guys. Nah pas bengkak lagi gede lagi gitu ya. Nah itu saya harus pencet lagi kan. Nah kali ini saya lap aja pakai air anget awalnya gitu guys ya, saya lap air anget gitu ya, sampai si lukanya itu kebuka lagi, sayatannya kebuka lagi gitu ya. Terus langsung saya pencet aja. Nah justru pada saat mencet yang kedua kali ini si Bebeng ini kayak kesakitan gitu guys ya. Yang pertama kemarin pas disayat itu dia kayak anteng-anteng aja, kayak nggak kesakitan. Tapi untungnya saya udah kompres dengan air hangat gitu ya, saya nggak pakai es batu lagi, bikin lentur lah begitu ya. Nah sekalian membersihkan gitu ya. Terus saya pencet lagi, keluar lagi cairannya banyak guys ya, darah campur nanah lah seperti itu guys ya. Dan setelah itu lagi-lagi saya kasih lagi obat antiinflamasinya begitu ya, gitu aja terus. Jadi kayak ini nih lebih ke treatment aja sih, bukan kayak obat khusus dikasih obat langsung sembuh, enggak kayak kita ngobatin bisul gitu guys ya. Tapi ini masalahnya kalau bisul kan biasanya dia pecah, ada matanya yang lubang. Kalau ini lubangnya kita bikin sendiri sedikit begitu guys. Ke dokter juga sama, akan dibedah seperti itu juga gitu ya. Cuma bedanya kalau di dokter kan bayar lumayan mahal gitu ya, dan saya nggak ada duit, ya udahlah gitu ya. Nah singkat cerita, setiap hari saya ulang lagi seperti itu gitu ya, saya lap air anget, saya pencet lagi gitu ya sampai keluar lagi nanahnya. Jadi semakin hari itu semakin berkurang gitu guys ya, nanah atau darah di dalam pembengkakannya itu, dan bengkaknya semakin kecil gitu guys ya. Adalah sekitar 5 hari seingat saya gitu ya, karena nggak saya dokumentasikan setiap hari kan gitu, ceritanya sama pengulangan begitu ya. Jadi saya mencetnya ini sehari sekali doang gitu guys ya. Nah setelah beberapa hari semakin kempes, semakin nggak ada lagi cairannya. Pada saat dipencet tuh nggak keluar lagi nanah atau cairannya, cuman si telinganya ya ini guys kayak nggak balik seperti normal gitu ya. Telinganya memang jadi agak keriting seperti ini gitu ya. Nah setelah benar-benar sembuh itu, kucingnya juga pada saat telinganya dipegang juga udah nggak kelihatan kesakitan, udah santai aja, ditarik-tarik telinganya juga gitu ya. Nah saya tuh berusaha untuk setiap hari saya pijit telinganya, saya berusaha untuk lurusin setiap hari gitu ya. Begitu ada kesempatan saya lurusin gitu ya. Tapi ternyata nggak berhasil guys. Ya udahlah, saya pikir mungkin memang jejaknya seperti itu ya, mau gimana lagi. Saya baca juga pengalaman orang juga rata-rata seperti itu ya. Daun telinga kucing itu nggak akan balik seperti semula lagi, pasti ada lah bekasnya gitu ya, minimal kayak ada kriwel sedikit ya, mengkeriting sedikit. Saya pikir ya udahlah nggak apa-apa ya. Saya berharap, siapa tahu kan suatu saat nanti balik normal gitu ya telinganya bentuknya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting sehat dan tidak kambuh lagi sih, intinya seperti itu guys ya. Oke gitu guys ya, sharing saya soal pengobatan hematoma pada telinga kucing ini. Maaf kalau ada salah dan kurangnya, dan ingat ini versi saya pribadi, tidak untuk dicontoh, tidak untuk ditiru. Tapi kalau misalkan kalian mau meniru, mau mempraktekkan di kucing kalian daripada nggak diobatin, bagi yang nggak bisa ke dokter ya silakan aja, semoga juga berhasil. Tapi hati-hati begitu ya, maksudnya jangan sembarangan, pastikan punya obat-obatan seperti yang saya sebut tadi, minimal seperti itu guys ya. Dan sambil dipantau juga kucingnya seperti apa kondisi
kondisinya. Kalau dia terlihat semakin baik-baik aja, berarti pengobatannya atau treatmentnya ini ya bisa dikatakan berhasil gitu guys ya. Seperti Bebeng ini kan dia semakin hari semakin baik-baik aja, semakin ceria, semakin tidak murung lagi, kelihatan tidak kesakitan lagi, lama-lama ya udah sembuh seperti sekarang gitu guys ya. Maaf juga saya nggak bisa memperlihatkan dokumentasi video pada saat saya membuat sayatan atau mengeluarkan si darah itu gitu ya, karena nanti pelanggaran gitu ya. Saya cuma berbagi cerita aja gitu guys ya. Atau kalian mau berbagi informasi atau pengalaman mengobati hematoma pada kucing, silakan ya di kolom komentar aja sharing guys ya. Siapa tahu ada cara atau treatment yang lebih simple, yang lebih gampang lagi, atau mungkin yang lebih murah lagi begitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.